Saya mau nanya, apakah saat kita di sorga, kita masih satu keluarga seperti sekarang ini? Contohnya saya panggil mama, panggil mama saya di sini. Apakah di sana saya manggil mama juga mungkin seperti itu? Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih. Ya, kalau mau dijawab secara logika saja, ya jawabannya adalah iya dong. Masa sampai di sorga kita panggil hey dek? Kan nggak mungkin dari secara logika. Tapi kan ini pertanyaan bukan pertanyaan hanya masalah menjawab dengan logika kita. Ini kan pertanyaan Ibu Diana, ini pertanyaan yang sangat penting. Mengapa? Karena Ibu Diana menanyakan pertanyaan ini berdasarkan 10 perintah Allah yang mengatakan hormatlah ayahmu dan ibumu, dan bagi kita menghormati ayah dan ibu itu salah satunya adalah dengan memanggil mereka ibu, ya, memanggil ayah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah nanti di sorga ya satu keluarga itu masih seperti sekarang ini? Mungkin pertanyaan yang lebih umum adalah bagaimana dengan identitas kita di sorga? Apakah anak saya punya 2 orang anak, apakah waktu di sorga mereka melihat saya, mereka bertanya, siapa nih ya? Kayaknya di bumi kita pernah ketemu deh. Saya bilang, kamu ini kan kalian anak saya, masa kalian nggak tahu sama saya? Jadi saya juga coba lagi membayangkan, ya, bagaimana, dan hanya orang yang memikirkan tentang sorga yang menanyakan pertanyaan seperti ini. Jadi saya percaya Ibu Diana yang menanyakan pertanyaan ini, ia selalu berpikir tentang sorga dan kedatangan Yesus, dan bertanya bagaimana nanti di sana, ya. Seperti kalau orang mau ke luar negeri, mereka tanya di sana bagaimana ya, ini airnya bagaimana, urusan ini bagaimana, dan lain. Jadi pertanyaan ini sangat bagus. Sekarang untuk menanggapinya, rumah tangga itu adalah ciptaan Tuhan, dan perintah untuk berkembang biak serta memenuhi bumi juga adalah perintah Tuhan. Makanya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, 28, 29, di sana jelas Tuhan Allah memberkati manusia itu dan berkata kepada mereka, manusia dan istrinya itu, dan berkata kepada mereka, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Dalam Kejadian pasal yang keempat, Adam dan Hawa mempunyai anak. Ada yang namanya Kain, ada yang namanya Habel. Lalu kemudian Habel mati, ada yang namanya juga Set. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah merupakan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Kenapa perintahkan untuk memenuhi bumi? Ya, karena memang waktu itu bumi dimulai dengan 2 orang, masih sangat kosong. Nah, sekarang apa perbedaan antara langit dan bumi yang baru yang Tuhan Allah akan jadikan bagi kita itu dengan bumi yang sekarang ini? Perbedaannya adalah bumi dan langit yang baru yang Tuhan Allah akan jadikan itu, Allah sediakan sebagai upah bagi mereka yang selamat. Ya, bisa tidaknya seseorang menjadi warga kerajaan sorga adalah bukan dengan sebuah kelahiran atau dia lahir di sorga. Tapi bisa tidaknya seseorang menjadi warga kerajaan sorga adalah dengan cara dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Bukan lahir dalam kerajaan sorga, tapi dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak bisa melihat kerajaan sorga, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk bisa masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru atau kerajaan sorga itu, syaratnya adalah bukan lahir di sana, tetapi lahir baru di sini supaya kita bisa masuk ke sana. Dengan demikian,
sorga dan dunia yang baru itu dirancang bukan untuk tempat berkembang biak, melainkan sebagai upah bagi mereka yang percaya sekarang ini. Dan begitu mereka masuk di sana, tidak ada lagi perkembangbiakan. Nampaknya kita pernah jawab deh. Setelah saya mulai jawab, kayaknya kita pernah jawab ini mengenai masalah pernikahan di sorga. Namun ini kan tentang identitas. Jadi kita lanjutkan. Dalam sorga, identitas kita itu tetap. Contoh dalam Alkitab, Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 dan 31. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas suatu bukit di mana ia dimuliakan, maka ia berubah rupa wajahnya, pakaiannya putih berkilauan. Ayat 30 dan 31. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Alkitab mengatakan bahwa Musa dan Elia telah berada di sorga. Dan setelah mereka berada di sorga, mereka tetap Musa dan Elia. Identitas mereka tetap di sana. Ya, Musa dan Elia berbincang-bincang dengan Yesus. Jadi kita bisa saling memanggil dengan identitas kita. Namun fungsi dari masing-masing identitas itu akan berubah. Di atas dunia, orang tua diharapkan menjadi penasehat bagi anak-anak mereka. Makanya di Ulangan pasal yang ke-6, saya lagi buka nih. Oke. Mengatakan, hai orang Israel, ayat yang keempat mulai. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan dan lain sebagainya. Fungsi orang tua salah satunya adalah untuk mengajar. Di sorga identitas kita tetap, tetapi fungsi saya sebagai orang tua bukan lagi untuk mengajar anak-anak saya. Orang mereka sudah masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktu itu. Di sana semua akan berpusat kepada Kristus. Pusat dari sorga adalah Kristus. Kepada dialah kita akan selalu meminta cerita atau petunjuk atau apapun saja, mendengarkan dia bersabda kepada kita, menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Identitas kita tetap di sorga, namun fungsi kita berbeda. Ya. Dan pusat dari kehidupan di sorga itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir demikian saja. Yang lalu mengenai pernikahan dan lain sebagainya kita tidak akan ulangi, sudah pernah kita bahas. Mungkin nanti boleh dikasih tahu kepada Ibu Diana di tajam episode yang berapa itu. Terima kasih.